Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Maulana Sayyidina Maulana Muhammadin amma ba'du. Yang kami hormati dan kami takdimi Ustadz Hakim Akmali, Ustadz Dendis selaku Koordinator TMPM Madrasah Unggulan Darussalam, Bunda K selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Unggulan Darussalam, serta Ustadz Bunda tenaga pendidik maupun kependidikan Madrasah Unggulan Darussalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kegiatan Teacher School ngaos sareng Ustadz Hakim, kitab Adabut Ta'limul Muta'alim. Alhamdulillah Ustadz Bunda, sebagaimana Muhammad tuntutlah ilmu dari buayan hingga yang lahat. Semoga yang kita lakukan ini sebagai wujud syukur kepada atas kesempatan dan kesehatan yang Allah berikan, sehingga kita manfaatkan sebaik-baiknya dalam majelis yang insya Allah berbarokah. Ustadz Bunda, saya akan sedikit menyampaikan kembali untuk tata tertib kita. Ustadz Bunda mohon menyalakan kamera ketika sedang berlangsung Teacher School. Kemudian jika tidak ada kepentingan mohon mikrofon di mute. Selanjutnya Ustadz Bunda mengenakan pakaian bebas, rapi, dan sopan. Dan untuk efisiensi waktu, Ustadz Bunda jika ingin bertanya nanti 5 menit terakhir dipersilakan untuk menuliskan di kolom pesan. Ya, jadi nanti akan saya bacakan sehingga lebih menghemat waktu. Selanjutnya, Alhamdulillah materi kita adalah melanjutkan yang kemarin ya Ustadz Bunda. Kemarin Ustadz Hakim telah menyampaikan ada 20 adab yang hendaknya dimiliki oleh seorang pendidik, dan kemarin kita telah sampai pada 9 adab. Semoga dengan mempelajari ini kita dapat meningkatkan kualitas kita, karena ilmu itu bukan hanya knowledge, bukan hanya pengetahuan, tapi juga spiritualitas. Kita bukan hanya cerdas tapi juga bersih hatinya. Maka dari itu mari sareng-sareng kita berupaya untuk ke sana. Selanjutnya, Ustadz Bunda, mari kita awali kegiatan kita dengan membaca Ummul Quran dengan harapan semoga kegiatan kita mendatangkan keberkahan untuk kita semua. Biridhoillah wali syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami persilahkan Ustadz Hakim Akmali untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bil iman wa 'allamana bil islam wa faddalana bil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan la nabiyya ba'dah. Ustadz Bunda yang dirahmati oleh Allah, seperti biasanya kita mulai dengan membaca ayat kursi 3 kali. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa.
Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam wa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata darussalam. Amin amin ya rabbal alamin. Kemarin kita sampai pada subbab yang ke-9, tepatnya halaman 57, baris ke-9 dari atas, nggih. Selanjutnya. Yang paling berkesan dari pengajian kemarin, barangkali ada satu makalah pendek, mudah diingat. Wal ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Ini harus selalu diingat. Pun kita tidak akan mengulang-ulang lagi, kita lanjutkan saja. Ya, baris ke-8 dari atas nggih. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ta alaina bi barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala az-Zuhri. Betul, sudah ketemu? Ya. Wa qala az-Zuhri, dan Imam Zuhri berkata, ini agak dihemat waktunya ya. Biasanya kalau kemarin-kemarin setiap tokoh itu saya jelaskan siapa panjang lebar. Ini kita lanjutkan aja dulu. Wa qala az-Zuhri, dan Imam Zuhri berkata, hawanum bil ilmi, menjadi hina karena ilmu, ayyahmilahu, apabila membawa ilmu, siapa yang membawa ilmu, al-alimu, seorang guru, ila baitil muta'allimi, dibawa kemana? Dibawa ke rumah murid. Sebuah kehinaan ketika seorang guru itu membawa ilmunya ke rumah muridnya. Ini kan kelanjutan kemarin ya, seperti menawarkan diri untuk menjadi guru privat, menawarkan diri untuk mengajar anak-anak orang-orang kaya, tapi dengan catatan kepentingannya bukan kepentingan berbagi ilmu loh ya. Memang seolah-olah dia itu menjual ilmunya. Fa in ta'ta ila dzalika, namun apabila menarik kepada keadaan yang semacam ini, atau yang menyebabkan ini harus dilakukan itu apa? Daruratun, keadaan darurat, au iqtadadhu, atau menghitung-hitung, mempertimbangkan, maslahatun, sebuah maslahah, rojihatun, yang lebih besar, ala mafsadatin, ala mafsadati ibtidzalihi, kemaslahatan yang lebih besar dibanding kerusakan ketika kita menggadaikan ilmu. Fala ba'sa, maka tidak apa-apa, madamatil khalu hadih, selama alasan kemadorotan ini menjadi landasan keterpaksaan untuk mendatangkan ilmu kepada ke rumah seorang murid atau ke rumah muridnya. Ini bagian dari adab seorang alim, seorang guru yang sesungguhnya pantangan menawarkan ilmunya, memasarkan ilmunya sampai nopo diiter nggih, seolah-olah ilmu itu seperti dagangan etek gitu. Ilmu gitu. Yang menyebabkan yang menjadi motivasi untuk iter ilmu itu karena nggak laku gitu loh. Sudah lama nggak punya santri, nggak punya guru, sampai ditawar-tawarkan segitunya. Kondisi semacam ini menjadi tidak apa-apa apabila keadaan darurat. Seperti kemarin
Kita ambil satu contoh, ada seorang anak yang tidak bisa hadir ke sebuah majelis karena keterbatasannya. Itu contoh keadaan darurat, sangat pemalu atau mempunyai kelainan di antara teman-temannya. Atau bisa menyebabkan kemaslahatan yang lebih, misal ada anak seorang tokoh. Kalau kemarin kita ada cerita Harun Ar-Rasyid, ya sebenarnya kalau saya kalau memang terpaksa, wah ini nggak mau kalau nggak ngaji di rumah, nggak mau kalau dia disuruh ke masjid, satu-satunya cara ya harus ngundang seorang guru. Tetapi kalau si anak ini nanti sampai mau ngaji, pengaruhnya sangat besar karena ada anak itu yang dicondongi teman-temannya. Ada anak yang nuakal menyebabkan teman-temannya itu malas belajar, nggak mau ngaji. Kalau sampai dia itu akhirnya mau ngaji, akan diikuti teman-temannya juga. Kemaslahatan yang seperti ini tentu bisa menjadi alasan seorang guru mboten nopo-nopo mengajar anak tersebut di rumahnya. Wa ala hadza, dengan argumentasi sing modal ngeten iki, yuhmalu, menjadikannya maja'a an ba'di salafi fi hadza, apa yang sudah terjadi atau apa yang pernah terjadi di kalangan para sebagian ulama salaf. Kondisi semacam ini sudah dilakukan para ulama salaf dulu, para ulama-ulama besar dulu, tidak pernah menawarkan ilmunya, tetapi dalam kondisi darurat dan mempertimbangkan maslahat yang lebih besar, maka hal seperti di atas dilakukan oleh ba'dus salaf atau sebagian ulama salaf. Wabil jumlah, dan pada kondisi yang umum, man ajallal ilma ajallahullah, man ajallal ilma, barang siapa mengagungkan ilmu, dawuhipun Mbah Hasim, ajallahullah, maka Allah akan mengagungkan orang tersebut. Ya, man ajallal ilma ajallahullah. Wa man ahanahu, dan barang siapa menghina ilmu, ahanahullah, Allah akan menghinanya. Mengagungkan ilmu itu seperti apa? Menjaga ilmu pada tempat yang terhormat, menjaga ilmu pada tempat yang tinggi, tidak diremehkan dan lain sebagainya. Dan termasuk menghina ilmu itu seperti apa? Yaitu tadi, tidak begitu mengagungkan ilmu. Ilmu agama itu sangat tinggi kedudukannya. Kadang tidak sengaja kita meremehkan ilmu agama itu dengan membicarakannya di kalangan yang tidak tepat. Majelis yang tidak layak, majelis yang kurang sopan, kurang tawadhu. Kadang kita membicarakan tauhid, membicarakan tentang ketaatan kepada Allah dengan majelis yang ala kadarnya. Itu seolah-olah ilmu itu hidangan yang yang enggak begitu istimewa gitu loh. Seperti ngaji, kita kan disunahkan untuk mempersiapkan diri dengan benar-benar sempurna, mulai baju yang sopan, badan yang suci, niat yang bersih dan lain sebagainya. Itu bagian dari mengagungkan ilmu. Termasuk bagian daripada menghina ilmu itu ya seperti itu. Belajar ngaji tidak memperhatikan busana kita wis ala kadarnya, kebersihan tubuh kita wis opo enek keterita ini, seolah-olah ilmu itu bukan sesuatu yang istimewa atau yang agung. Manakala kita selalu bersikap seperti itu, sama halnya kita merendahkan atau menghina ilmu itu sendiri. Konsekuensinya ketika kita menghina ilmu, Allah juga akan menghina kita. Unitek wong ilmune dhuwur kok kelakuannya seperti itu. Ilmune dhuwur penggaweane kok cokrak cakruan saenggen-gen dan lain sebagainya, sehingga justru tidak dihargai orang. Mendingan orang yang tidak berilmu sama sekali, mereka kemana-mana pun kan nggak ada yang menilai. Wahada, dan kondisi semacam ini
Wahada dan dawuh ini mu'ayanun telah nyata atau benar-benar sudah terbukti kebenarannya. Waqala dan berkata Wahab ibnu Munabbih, Imam Wahab bin Munabbih. Bagaimana? Apa yang dikatakan oleh Imam Wahab bin Munabbih? Kanal ulama qablana, sesungguhnya atau telah ada ulama-ulama sebelum kita qadistaghnu bi ilmihim. Mereka benar-benar telah merasa kaya atau merasa cukup dengan ilmunya. Qad istaghnu bi ilmihim an dunya ghairihim, dari harta dunia yang dimiliki oleh orang-orang selainnya. Raghbatan, karena cinta, fi ilmihim, terhadap ilmunya. Imam Wahab bin Munabbih mengatakan ulama-ulama sebelum kami, artinya ulama-ulama salaf, mereka itu benar-benar merasa kaya, merasa sudah cukup dengan ilmunya. Merasa kaya dari mana? Sudah tidak butuh lagi dunia yang dimiliki oleh orang-orang selain para ulama itu. Ada orang-orang yang ilmunya banyak, ada orang-orang yang dikasih hartanya yang banyak. Sedangkan ulama-ulama salaf dulu telah dikaruniai rizki, telah dikaruniai ilmu yang banyak, mereka tidak heran lagi, mboten gumun lagi dengan kekayaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang lain. Aku sudah dikaruniai ilmu yang banyak, ngapain aku tertarik dengan harta yang dimiliki oleh teman-temanku? Aku sudah bangga dengan ilmu ini. Kebanggaan itu kenapa kok bisa? Ya karena saking cintanya dengan ilmu yang telah mereka miliki. Fa'asbaha ahlul ilmi yauma, fa'asbaha ahlul ilmi, sedangkan yang terjadi di kalangan ahli ilmu al yauma, pada masa-masa ini, ya badzuluna li ahli dunya, mereka justru menggadaikan kepada orang-orang kaya, orang-orang pemilik harta. Yang digadaikan apanya? Ilmahum, ilmunya. Kalau dulu ulama itu tidak gumun, tidak tertarik dengan kekayaan. Lah sekarang, dawuhipun Imam Wahab bin Munabbih, sekarang ahlul ilmi yauma ya badzuluna li ahli dunya ilmahum, mereka menggadaikan ilmunya kepada orang-orang kaya atau ahli dunia. Kenapa bisa demikian? Raghbatan fi dunyahum, karena cinta terhadap harta benda mereka. Ilmunya dianggap enggak berharga. Dia justru tertarik kepada kekayaan yang dimiliki oleh orang lain, sehingga seolah-olah dia menggadaikan atau menukarkan atau menjual ilmunya dengan melayani orang-orang kaya. Itu kondisi ulama sekarang. Ulama nobongi. Ulama itu kan selalu tetap ada ulama yang baik, tetap juga ada ulama yang sama-sama ulama, enggak apa-apa. Yang satu punya gelar ulama, yang satu punya gelar ulama. Ya sudah, kita sendiri yang selektif memilih ulama. Fa'asbaha ahlud dunya, karena ahlul ilmi menggadaikan ilmunya kepada orang-orang yang berharta, maka jadilah ahlud dunya, orang-orang yang memiliki harta benda dunia, qad zahadu, mereka menjauhi. Zahadu di sini bukan bermakna zuhud seperti yang makna sebenarnya, bukan. Qad zahadu bermakna menjauhi fi ilmihim, terhadap ilmunya para ulama. Kenapa bisa menjauhi ilmunya para ulama? Lamma ro'au min su'i mautihi indahum. Lamma ro'au, ketika orang-orang ahli dunia ini mengetahui min su'i mautihi indahum, buruknya posisi ilmu di kalangan ulama-ulama zaman sekarang. Kalau orang-orang
saat ini tidak begitu menghormati ulama, belum tentu salah mereka. Ini juga ada andil para ulama yang jual murah ilmunya, yang suka memberikan tarif dirinya. Saya 15 juta, saya 17 juta, kalau enggak ya sudah. Atau kita kan juga sering menyaksikan ada transaksi politik juga antar seorang ulama yang punya santri sekian ribu dan lain sebagainya. Gara-gara kelakuan seperti ini, akhirnya orang-orang yang mempunyai harta banyak, orang-orang yang mempunyai kekuasaan yang kuat, tidak lagi menghormati mereka. Gampang orang-orang semacam itu nggak usah dipedulikan. Nanti kalau sudah menjelang waktunya, seperti tahun lalu aja saya datang, saya bangunkan, yayasannya sudah selesai, nggak usah dipikir panjang. Kadang ada semacam itu. Oh, nggak usah dipikir repot-repot lah, nanti dikasih 200 juta aja sudah berubah pikiran, model seperti itu. Ya kalau nggak 200 juta, 500 juta sudah selesai. Terus terang saya juga pernah mendengar kata-kata yang tidak, ya Allah, yang tidak enak didengar semacam itu ketika seseorang menyikapi seorang kiai atau seorang ulama yang menjual murah kehormatan ilmunya seperti itu. Nah, secara nggak sadar mereka juga andil menyebabkan orang-orang yang berduit ini menjadi meremehkan mereka, bahkan meremehkan ilmunya. Nggak usah di pondok-pondok nilah, nggak usah di kon ngaji-ngaji wong. Ispun betul nasihati lajune paham nggih ngoten niku nggih. Jangan sampai, yang terpenting bagi kita yang sekarang sedang mencari ilmu terus-menerus, manakala nanti kita oleh Allah diamanati ilmu yang luas, ilmu yang banyak, jangan sampai kita menjual murah, menggadekan keagungan ilmu itu dengan apapun yang bersifat duniawi, termasuk diantaranya jabatan yang sangat sesaat itu. Kita lanjutkan nggih. Walaqad ahsana, dan telah menyusun dengan indah. Ngoten bahasa bebas, terjemahan bebasnya. Siapa Al-Qadhi Abu Hasan, Al-Qadhi Abul Hasan Al-Jurjani haitsu qala, ketika ia sedang berkata. Abul Hasan Al-Jurjani telah mengubah beberapa bait syair yang sangat indah berkaitan dengan sikap atau adab para ulama yang tadi ada yang menjaga teguh keagungan ilmu, ada yang justru menghinakan ilmu itu. Bagaimana bunyi gubahannya? Saya nggak bisa menyanyikan syair ini, nggak enak. Dibaca, diterjemahkan, ngoten kemawon nggih. Walam aqti haqqal ilmi in kuntu kullama nada tomaun sayyartuhu li sullama. Walam aqti haqqal ilmi, dan aku belum benar-benar bisa memenuhi hak-hak ilmu. In kuntu kullama nada tomaun, selama aku selalu dalam keadaan toma. Sayyartuhu li sulama, toma berupa menjadikan ilmu itu hanya sebagai perantara. Sayyartuhu li sulama, sayyartuhu saya menjadikan ilmu itu sulama sebagai perantara. Enggak bisa dikatakan saya telah memenuhi hak-hak ilmu kalau saya selalu tamak, bahkan menjadikan ilmu itu hanya sebagai perantara. Walam abtadil fi khidmatil ilmi muhjati. Walam abtadil, dan saya belum bisa menyerahkan atau mendedikasikan diri fi khidmatil ilmi, dalam melayani ilmu yang digadekan apanya? Muhjati, jiwaku. Pun ngeten. Dan aku benar-benar belum bisa menjadikan jiwaku sebagai pelayan ilmu. Ngoten nggih. La akhduma man la qaitu lakin la akhduma
Meskipun aku selalu melayani orang-orang yang aku temui, tetapi justru aku tidak melayani ilmu itu sendiri. Sebuah bait, kesedihan, nggraito, ketawaduan seorang alim yang bernama Abdul Hasan Al-Jurjani. Aku pun juga benar-benar belum bisa mendedikasikan jiwaku untuk melayani ilmu. Nyatanya, justru dengan ilmu itu aku melayani orang-orang yang aku temui. Sehingga aku sendiri tidak pada posisi melayani ilmu. Syair niku memang ngoten niku nggih maknane, enggak selalu pas kalian terjemahan kita pada bait-baitnya. Ada kalanya orang itu tertipu dengan sesuatu yang sudah dianggapnya benar. Kita mengajar itu melayani murid, kita memberi nasihat sebuah ilmu kepada orang lain, itu kita sedang melayani orang itu atau kita sedang menjadi pelayan bagi ilmu itu sendiri? Enggak terasa kan selama ini. Bertahun-tahun kita menyampaikan ilmu itu karena kita melayani orang lain atau melayani jadi pelayan bagi ilmu itu sendiri. Wahai ilmu yang agung, aku hanya sebagai penghantarmu sampai kepada murid-murid yang saya cintai ini. Wahai ilmu yang agung, engkau karunia dari Tuhanku. Saya berjam-jam di sekolah ini sebagai pelayan untuk sampai kepada murid-muridku yang tercinta ini, murid-murid yang dicintai oleh Tuhan ini. Kalau posisi hati kita seperti itu, berarti kita menjadi pelayan ilmu. Tapi kalau sebaliknya, misal kita ceramah dan lain sebagainya, ini penting untuk didengarkan. Tidak sekedar penting untuk didengarkan, tapi untuk dikerjakan dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Hati kita tidak nyampe kepada rasa melayani ilmu itu sendiri, tapi memuaskan pendengar, menyampaikan apa yang ingin didengar oleh audien kita, wis asal seneng, asal puas, asal mereka guyu, asal mereka nanti ketagihan lagi dengan pengajian kita sudah menjadi pelayan selain ilmu. Kalau sudah seperti itu, bagaimana kita mengaku telah mendedikasikan diri sebagai pelayan ilmu? Ngoten maksudnya. A'aghrisuhu izan. Aku menanam kemuliaan. Wa ajnihi dhillah, wa ajnihi dhillatan. Sedangkan aku memanen kehinaan. Idzan fattiba'ul jahli, kalau begitu fattiba'ul jahli, mengikuti kebodohan, qad kana aslama, itu lebih selamat, lebih baik. Kalau ternyata selama ini saya hanya menjadi pelayan bagi orang lain dan tidak menjadi pelayan bagi ilmu, a'aghrisuhu izzan wa ajnihi dhillah, padahal pinginnya menanam kebaikan, ternyata malah memanen kehinaan. Maksudnya bagaimana? Menuntut ilmu itu menanam kebaikan, tetapi tidak melayani ilmu dengan baik, justru menggunakan ilmu itu hanya sebagai sarana mencapai tujuan yang lain, itu adalah sebuah kehinaan, rugi besar. Saya memiliki ilmu seperti menanam kemuliaan, tetapi mengamalkan ilmu dengan cara yang salah seperti memanen kehinaan. Kalau begitu mengikuti orang-orang bodoh aja malah lebih selamat. Kaluan dadi wong goblok ae, wis enggak enek sing didol, enggak enek sing dipamerne, enggak enek yang dibangga-banggakan, malah enak. Lah ini loh, sudah dapat ilmu tapi hanya karena salah mengamalkannya, maka justru akan sangat merugikan. Mendingan jadi orang goblok kalau gitu.
penak wes, nggak banyak urusan gitu loh. Ini bukan berarti kok menjadi orang bodoh itu lebih baik, mboten nggih. Kalau tidak bisa menjaga, mengamalkan ilmu dengan baik, waduh itu malah justru lebih berbahaya. Seperti dawuhipun Gus Baha itu, orang bodoh itu sangat berbahaya. Orang bodoh itu sangat bahaya. Lebih bahaya lagi kalau orang bodoh yang sombong. Kita wis goblok sih. Kemelelet gampang ndadekne orang lain keliru juga. Kita lanjutkan. Walau anna ahlal ilmi, kalau saja orang-orang yang berilmu itu sonuhu, mereka menjaga ilmunya, sonahum, ilmu itu akan menjaga mereka. Walau adzamuhu, dan apabila orang-orang yang berilmu itu mengagungkan ilmunya, fin nufusi, di dalam jiwanya, la'adzuma, maka ilmu itu pun juga akan mengagungkan mereka, orang-orang yang berilmu itu. Walakin, tetapinya, ahanu, mereka menghina ilmu itu atau merendahkan ilmu itu. Fahana, maka menjadi hina. Wadanasu, dan menjadi kotor atau mengotori ilmu itu. Fahana maka menghina, wadanasu, dan mengotori, muhyahu, tulisannya muhayyahu nggih. Muhayyahu nggih. Ya, muhayyahu, wajah dari ilmu itu. Bil atma'i, dengan berbagai macam sifat toma, kata tajahama, sehingga ilmu itu menjadi cemberut. Ngoten. Ya saire ngoten niku gaya-gaya syair Arab itu. Dengan bahasa-bahasa pilihan sing indah ngoten biasanya. Di atas tadi disebutkan, andai kata seorang ahli ilmu itu mau melayani ilmu, maka ilmu akan melayaninya. Andai kata ahli ilmu itu mengagungkan ilmu yang ada di jiwanya, maka ilmu itu juga akan mengagungkan dirinya. Tetapi kebanyakan mereka itu menghina, maka menjadi hina dan mengkotori wajah ilmu. Bil atma'i hatta tajahama, karena wajah ilmu itu sering dikotori dengan kehinaan, sifat-sifat toma, maka ilmu itu juga akan menjadi cemberut, tajahama, tidak membalas dengan senyuman yang manis kepada ahlul ilmi. Lewis ilmu yang dimiliki aja sudah nggak merasa senang dengan pemiliknya, bagaimana keadaan seorang alim itu? Ilmu itu unik. Tadi Bunda Tati ya yang matur tadi, ilmu itu tidak sekedar knowledge, pengetahuan ya. Yang saya maksud ilmu itu hidup sebenarnya. Bagaimana sesuatu yang bisa menjadikan kita paham, menjadikan orang lain mengerti, bisa dikatakan benda mati begitu saja? Ya hiduplah. Hidup dalam artian yang berbeda, bukan berarti hidup seperti tanaman, hidup seperti binatang, tidak. Sampun niko, sampun. Barangkali ada kata-kata yang sulit di bait-bait syair ini, betul-betul ingkang terlewatkan ya. Yang terakhir tadi, walakin ahanuhu fahana wadanasu mukhayyahu bil atma'i hatta tajahama. Tomak di sini maksudnya antara lain tadi nggih, ada beberapa penjelasan di atas, sudah dikasih ilmu oleh Allah masih aja pengen yang lebih atau ingin yang lain, termasuk kekayaan yang dimiliki oleh orang lain. Padahal kalau dihitung, ilmu yang sudah diberikan oleh Allah itulah karunia yang tertinggi, paling mahal, paling berharga bagi yang mengetahui. Nyapo to kok cik pengen karo sesuatu yang nilainya lo masih di bawah ilmu, itu yang dimaksud atma, toma.
Itu loh yang menjadikan ilmu yang ada di dirinya itu cemberut, kecewa. Saya sudah ditempelkan oleh Allah kepadamu. Saya sudah sudah diberikan Allah kepadamu. Saya ini sesuatu yang paling agung, paling mulia. Kenapa kamu masih toleh-toleh pengen yang lain? Kan kecewa. Anggap aja ilmu itu kekasih gitu loh. Saya itu sudah oke lah dengan kamu, sudah dijodohkan dengan kamu. Saya sudah bela-belain kamu selama ini. Saya sudah setia sampai kamu punya gelar seorang guru, seorang alim. Itu kan karena kesetiaan ilmu itu. Nah ternyata pada akhirnya kamu tamak, masih pengen yang lain, pengen mendua gitu maksudnya. Sehingga dalam syair ini hatta tajahama, sehingga ilmu itu cemberut kepada pemiliknya. Kita lanjutkan. Wal asiru, dan adab yang ke-10, ayyatakhallaqa bizuhdi. Ayyatakhallaqa seharusnya seorang guru itu berakhlak bizuhdi dengan sifat zuhud fit dunya, dari urusan dunia, wa taqalluli, dan menyedikitkan minha, dari duniawi, biqadril imkani, dengan kira-kira secukupnya saja, alladzi la yadurru binafsihi, yang tidak menyebabkan bahaya bagi dirinya, au bi'iyalihi, atau keluarganya, ala wajhil mu'tadili, dengan wajah atau dengan arah sedang-sedang, minal qanaati, dari sikap merasa cukup atau sikap menerima. Saya ulangi. Wal asiru ayyatakhallaqa bizuhdi fid dunya wa taqalluli minha biqadril imkan. Adab seorang guru yang 10, harus berakhlak zuhud. Zuhud itu tidak mudah gandrung terhadap dunia, bisa diartikan semacam itu. Ada lagi zuhud itu menghindari sesuatu yang subhat, halal sebenarnya, tapi subhat, nggak genah iki dari mana. Makanan itu halal, wong berkat misalnya, wong kue-kue dan lain sebagainya. Tapi nggak tahu sumbernya dari mana, dia ragu kehalalannya. Seorang zuhud pasti menghindari hal-hal semacam itu. Harus zuhud dari sifat dunia dan menyedikitkan dunia itu secukupnya saja, sekiranya tidak membahayakan dirinya. Jangan sampai sama sekali nggak ngurusi dunia, nggak peduli dengan dunia, tidak peduli dengan kebutuhan sehari-hari, itu justru juga akan menimbulkan bahaya. Enggak apa-apa menghindar dari dunia, ambil sedikit saja selama itu tidak berbahaya bagi dirinya. Artinya kebutuhan sandang tercukupi, rumah tercukupi, ukuran rumah cukup itu aman untuk tinggal, aman untuk berteduh, menyimpan harta, nyaman untuk anak-anak dan keluarganya. Kalau sudah mewah, teras, perhiasan dan lain sebagainya, sing pun berlebihan itu sudah bukan lagi bisa disebut papan atau rumah. Bahasa ini kan tetap hiasan gitu. Kalau rumah itu kan bangunan itu sendiri dengan pintu, jendela, atap, bisa untuk menjaga harta. Itu yang namanya rumah. Sebenarnya itu yang dikatakan cukup. Kalau sudah ada perabotan, hiasan-hiasan itu sudah lain lagi, itu sudah kebutuhan untuk menuruti kepinginan, bukan kebutuhan. Sudah secukupnya sandang, pangan, papan, selama tidak membahayakan untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Maksudnya ngeten, ya jadi orang tua jangan saking zuhudnya sampai nggak pedulikan ini gizi untuk anak saya,
ini baju yang layak untuk istri, ini apa ya, tempat tinggal yang sehat untuk keluarga saya. Jangan seperti itu. Mentang-mentang zuhud, prinsipnya kebablasan. Yang penting hidup, ya jangan. Kalau yang penting hidup itu ya sudah enggak zuhud lagi, atau makna zuhud yang sudah disalah pahami. Zuhud itu yang terpenting menghindar dari sesuatu yang tidak bisa kita ambil manfaatnya. Penak ngoten kemawon, level aman. Ukuran kita mampu, nggak usah tiru-tiru para wali itu ya. Kalau ukuran kita yang namanya zuhud itu menghindarkan diri dari ingin memiliki sesuatu yang kita tidak bisa yakin mengambil manfaatnya. Misal, saya ingin sepeda motor seharga 100 juta, motor besar misalnya, pun nggak usah terlalu mahal-mahal. Saya nggak yakin akan bisa memanfaatkan motor. Untuk apa sih? Untuk bonceng istri saya, nggak mau, malu. Apalagi ibu saya. Untuk bonceng anak saya, enggak, nanti anak saya jadi kemelelet. Kita nggak bisa mengambil manfaat apa-apa. Maka kalau bisa nggak usah kita punya kepinginan untuk memiliki itu. Sebaliknya kalau kita misalnya untuk saat ini saya sedang butuh mobil, betul sedang butuh mobil. Keluarga saya banyak, ada ibu, ada keponakan-keponakan, ada anak-anak yang masih kecil-kecil. Ini kalau punya mobil sendiri akan lebih mudah daripada biasanya dinunutnya tanggane dan lain sebagainya. Barangkali kalau kita yakin mobil itu akan bermanfaat untuk kita, untuk orang-orang terdekat, ya monggo kita cita-citakan, kita rancang untuk memilikinya. Kalau mobilnya hanya untuk mobil sport yang dipakai sendiri, untuk koleksi pribadi, maka jangan sampai hati kita napa nggih mikirne sing ngoten-ngoten kapan aku keturutan punya mobil itu dan lain sebagainya. Sebagai orang yang berusaha belajar zuhud, hati selalu dihindarkan dari sesuatu yang kita sendiri tidak yakin akan bisa mengambil manfaat dari yang kita inginkan. Wa aqallu darajatil alimi, minimal derajat seorang itu bisa dikatakan alim, iku ayastakdzira, ia menghitung-hitung, menganggap kotor. Apa yang dianggap kotor? Tergantungan di dunia dengan urusan dunia. Derajat minimal derajat seorang alim. Kalau kita ingin merasakan derajatnya seorang alim, itu minimal kita menganggap tergantung kepada dunia itu adalah sesuatu yang kotor. Li'annahu, karena seorang alim iku a'lamu, mestinya ia lebih tahu bihissatiha, terhadap rendahnya dunia, wa fitnatiha, dan fitnahnya dunia, wa sur'ati zawaliha, dan cepat hilangnya dunia, wa kasrati ta'abiha, dan banyaknya menjadikan capek. Saya ulangi, setidak-tidaknya derajat seorang alim yaitu ketika ia sudah bisa menganggap bahwa tergantung kepada dunia itu sesuatu yang kotor. Kenapa bisa demikian? Iya, karena orang alim itu seharusnya lebih ngerti akan tentang rendahnya dunia itu. Dikatakan rendah apa sih? Buktinya, apapun yang bersifat dunia itu pada ujung-ujungnya kan jadi sampah gitu. Nopo kemawon itu yang bersifat dunia itu pada ujungnya jadi sampah. Al-insanu majhulatun bihubbil ibtida. Menungso itu rata-rata dibodohkan dengan mencintai sesuatu yang baru. Kalau memiliki pulpen itu kalau baru ya dicintai. Kalau sudah mulai kusam warnanya sudah mulai ditinggalkan. Sepeda juga gitu, baju juga gitu. Tas ngeten niku nggih, kalau masih baru ya ada aroma barunya dicintai. Coba kalau nanti sudah mulai lama, bahkan kalau sudah ada penggan, watak dunia itu juga seperti itu.
Kue ulang tahun yang sangat kita cintai, yang manakala itu dicolek oleh orang lain sebelum pesta dan rusak, akan marah kita. Coba keesokan harinya si kue itu, ya Allah, watak dunia itu pada dasarnya semacam itu. Wa fitnatiha, dan fitnah yang disebabkan dari dunia itu orang alim seharusnya lebih ngerti. Berapa banyak pertumpahan darah di dunia ini yang disebabkan karena harta dunia. Perang dunia 1, perang dunia 2, nanti perang dunia 3 enggak tahu. Sekarang sudah dimulai apa enggak. 1, 2, hancurnya sekian banyak kerajaan-kerajaan besar yang pernah kita baca. Enggak lah kalau itu masalah konflik agama yang betul. Kalau diteliti ya sesungguhnya masalah rebutan kekuasaan, rebutan dunia. Ada anak yang membunuh orang tuanya sendiri, ada adik yang membunuh kakaknya sendiri, dan lain sebagainya karena harta. Itu yang disebut fitnah. Wa sur'ati zawaliha, dan sangat cepat hilangnya, cepat rusaknya. Orang alim harusnya tahu dunia itu cepat rusak, seperti yang saya ceritakan tadi loh. Kue ulang tahun. Kue ulang tahun yang dipesan, dirancang sekian minggu dan lain sebagainya. Begitu dinikmati ya langsung rusak. Berapa sih umurnya rumah kita? Kalaupun toh bukan rumah yang rusak, ya kitanya yang rusak gitu. Tubuh ini kan bagian dari dunia juga, fisik ini kan. Kalau kita yang sesungguhnya bukan fisik ini loh. Kita yang sesungguhnya bukan fisik ini. Wa kasratu ta'abiha, dan dunia itu kan paling banyak menimbulkan capek. Jelas-jelas lah orang alim tahu itu, nggak maksudnya di sini. Kehinaan dunia, fitnahnya, cepat rusaknya, juga sumber kecapean itu kalau kita memang ngurusi dunia. Benar ketok tenan kok ya. Ngurusi dunia gampang capek. Tapi teng nopo kok digawe seneng? Ya kita dikuatkan oleh nafsu juga. Mboten nopo-nopo. Lek ora enak sing wong demen donya ya ora enak fasilitas yang kita gunakan saat ini. Kadang nggih ngoten niku. Adilnya ngeten lho nggih. Orang-orang kafir, orang-orang non muslim ngoten niku sama Allah diberi kecerdasan yang luar biasa dalam ya bekerja, mengumpulkan harta dan lain sebagainya. Mereka menguasai teknologi dan lain sebagainya. Sampai sekarang ya teknologi yang kita pakai kan karya-karya mereka. Terus kenapa kita sebagai orang muslim itu ditekankan untuk memperbanyak ibadah dan lain sebagainya? Enak sebenarnya kalau diteliti. Tuhan itu saking sayang kepada kita, sudahlah umat Islam. Jenengan nggak usah repot-repot mikir merancang teknologi. Mereka aja yang dibikin, toh kita juga saya nggak pernah mikir bikin laptop dan lain sebagainya gitu. Nyekel aku rasa-rasa di rumah itu ada komputer cuma ya bagi orang-orang yang sangat membutuhkan mereka apa ya mesti mikir bagaimana cara merancang laptop kan enggak. Para kiai-kiai yang sekarang menikmati ngaji-ngaji online itu apakah pernah memikirkan mboten dia menghabiskan waktu untuk ngaji? Monggo para kiai-kiai, orang-orang yang taat, habiskan waktumu untuk menuntut ilmu agama, untuk mengajar, untuk ibadah dan lain sebagainya. Biar orang-orang kafir yang nggak ngerti waktu itu aja yang ngurusi dunia itu. Toh nanti kamu juga saya izinkan untuk menikmatinya. Makanya nggak usahlah kita sok pinter. Orang barat aja sudah mikir dunia, kok kita baru membicarakan halal haram seolah-olah penting bulan gitu. Orang luar negeri sudah terbang ke angkasa, kok kita hanya berdebat masalah halal haram. Ya kita nggak ke luar angkasa, nggak ngapa-ngapain dong, nggih. Mencapai planet lain dianggap rekor yang paling hebat. Rekor yang paling hebat itu ketika kita dalam setiap detik bisa lompat dari dunia menuju akhirat secara spiritual. Dari nggak sadar menuju kesadaran ilahiyah. Itu perjalanan yang luar biasa. Orang kafir nggak bisa naik pesawat menggunakan itu. Kita diam langsung Allah. Dunia lepas nggak teringat. Kita langsung merasa bersatu dengan pemilik.
alam semesta ini. Orang-orang kafir dengan teknologi pesawatnya kan nggak bisa mencapai itu. Kita sangat mudah kan? Orang kafir harus mensyaratkan harta sekian untuk mencapai kebahagiaan jiwanya. Harus memiliki satu pulau untuk memuaskan nafsunya. Nah, kalau kita kan enggak. Begitu bisa alhamdulillahirabbil alamin dengan sebenar-benarnya pemahaman hati selesai. Apakah itu ilusi? Enggak, nyatanya ya seperti itu. Kebahagiaannya hakiki itu ada dalam hati kita. Tergantung kita bisa membebaskan diri dari ikatan lahiriah, kemudian memasuki wilayah batinnya, tergantung kemampuan kita itu saja. Pun betul usah bahas niku belum betul gampang saged jelasnya mungkin repot. Kita lanjutkan. Fahuwa, maka seorang alim hakun, benar-benar lebih tepat atau benar-benar lebih benar ngoten, biadamil iltifat, dengan tidak adanya kecenderungan atau ketertarikan ilaiha, kepada dunia. Sing bener itu seorang guru itu yo sama sekali tidak tertarik atau memalingkan hatinya kepada dunia. Wal istighol bihumumiha, dan menyibukkan dirinya dengan ribet-ribetnya urusan dunia. Sing bener wong ngono kuwi. Wong alim itu sing bener memang yo ngono kuwi. Nyatanya kalau kita teliti, kita berusaha membantah, nanti tetap kalah. Apa yo enek to wong seperti itu yang sama sekali nggak mikir dunia? Nyatanya ada kan? Dan mereka itu orang-orang yang mulia-mulia. Kalau sekarang cari contoh memang susah. Coba ulama-ulama madzhab gitu saja. Imam Syafi'i waktunya dihabiskan untuk menuntut ilmu, ngaji, ilmu ijtihad dan lain sebagainya. Imam Malik juga seperti itu. Imam Syafi'i pernah dikasih uang 1000 dirham oleh khalifah. Perjalanan pulang dia syaratkan nanti pulang sampai rumah harus tinggal 3 dirham. Yang penting ini untuk istri saya dan makan nanti malam. Besok kan urusan Tuhan saya. Pak, cara hidup semacam itu nggak mungkin lah hidup ini menjadi bahagia. Bahagia nggak Imam Syafi'i dengan yang ilmunya diamalkan oleh sekian juta umat manusia? Langsung aja kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Istrinya Khadijah Al-Kubra. Istrinya itu memiliki 80.000 kuda, 80.000 unta pengangkut barang-barang dagangan. Hampir di setiap kota memiliki gudang. Kalau dihitung sekarang, barangkali Khadijah Al-Kubra itu siapa? Pengusaha wanita terkaya di Indonesia itu siapa? Di setiap kota punya gudang. Kalau digambarkan memiliki unta pengangkut barang sekitar 80.000, anggap aja sekarang punya truk ya. Truk pengangkut dagangan 80.000 truk untuk mengangkut, dan kayaknya luar biasa. Nikah dengan Rasulullah berapa tahun? Sudah pakai untuk dakwah, dakwah. Sampai pada saatnya Rasulullah sendiri akhirnya kan sering kelaparan gitu. Wahai istri saya, sudahkah ada yang Anda makan? Saya belum makan Kanda. Kenapa? Karena hanya ada 1 butir. Sudahlah makan sendiri biar saya berpuasa. Pak, hidup model itu nggak akan bahagia. Bahagia nggak Rasulullah? Loh, ya karena kita ini hidup sudah terjungkir balik selama ini. Kita sudah kadung cemar dengan dunia. Dunia itu ya seluruh yang ada di sekitar kita yang mempengaruhi kehidupan kita itu loh. Sampai kalau nggak makan kita nggak bakalan hidup. Ya kita lupa bahwa kita sudah hidup sebelum kita mampu makan. Kita nggak bakalan punya uang kalau nggak bekerja. Ya enggak lah. Yang membuat kita hidup itu juga bukan uang kok sebenarnya.
Ya tapi nggak kuat, kita sudah terlanjur lama jadi muridnya dunia kok nggih. Mulai lahir, pergaulan kita, terus napa nggih, yang menyebabkan cara berpikir kita niku terpengaruh oleh cara berpikir masyarakat pada umumnya. Coba kalau pergaulan kita dengan ulama-ulama besar seperti dulu. Coba kalau pergaulan kita seperti pergaulan Imam Syafi'i dengan sahabat-sahabatnya. Nggak pernah sedikit pun ngomong ning dunyo. Dan ternyata kehidupan mereka menjadikan mereka mulia. Jauh dari kemuliaan yang kita miliki. Ayo sembuhlah, jangan ikut-ikutan mereka. Nyata nih, jenengan nanti pulang juga. Saat ini sampai habis? Sampai mana tadi Bunda nggih? Oh nggih. Fahuwa hakun bi adamil iltifat ilaiha wal istighol bihumumiha. Sampai di situ dulu nggih. Sampun habis atau masih ada kesempatan untuk pertanyaan? Oh alah ngoten. Beneran, kula malah beneran. Ya barangkali nanti nggih setelah akhir bab 5 ini ada 20 subbab tentang adab seorang guru, itu nanti baru ada tanya jawab ngoten mawon nggih. Saking kula kinten cekap mekaten, mohon maaf manakala dalam menyampaikan materi saya banyak kekurangan, kekhilafan, baik yang saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja. Wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.